Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Mutia Gita Fajar, dengan NIM 1803042. Di sini saya sebagai narator. Lalu teman saya, yaitu Marwa Mutiara Sati, dengan NIM 1804340 sebagai auditor KAP Malindeman. Dan Kuntum Ayu Fadila dengan NIM 1804339 di sini berperan sebagai Bapak Syaiful selaku Managing Director PT Suka Rembulan, yakni sebagai klien dari auditor. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan role play terkait kasus etika auditor dan KAP. Pada role play kali ini akan ada 3 sesi, yaitu sesi pertama akan menampilkan dialog role play yang akan menampilkan skenario pembuka dan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Lalu pada sesi kedua akan menampilkan dialog role play yang akan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Dan sesi ketiga akan menampilkan dialog role play yang akan membantu menjawab pertanyaan nomor 6, 7, dan 8. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama terlebih dahulu dan akan berlanjut sampai ke sesi ketiga. Sekian pembukaan dari saya, selamat menyaksikan. Baiklah, untuk sesi pertama. Sesi pertama ini akan menggambarkan skenario awal dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu pertanyaan pertama, apa masalah etika yang dapat diidentifikasikan dari keputusan Anda, yaitu untuk Anda secara pribadi dan untuk KAP. Dan pertanyaan kedua, yaitu siapa pihak kunci yang dapat mempengaruhi atau akan terpengaruh oleh keputusan Anda. Situasi. Marwa selaku auditor dari KAP Malindeman mendatangi Pak Syaiful selaku manajer direktur dari PT Sukarembulan, yang mana perusahaan ini akan menjadi kliennya. Assalamualaikum Pak Syaiful. Waalaikumsalam Bu Marwa. Silakan duduk Bu. Ya Pak, baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah memilih KAP Malindeman kami yang kecil ini, dan terima kasih sudah mempercayai kami sebagai auditor untuk perusahaan Bapak yang ya besar dan terkemuka ini Pak. Bukan apa-apa Bu. Saya memilih KAP ini karena saya yakin KAP Malindeman ini mampu Bu. Terima kasih Pak, semoga kami bisa menjalaninya dengan baik. Kalau boleh tahu, ada apa ya Pak dengan KAP sebelumnya? Begini Bu, jadi sebelumnya audit perusahaan kami ini dilakukan oleh KAP, UPIN, dan IPIN. KAP ini statusnya sudah tidak terdaftar lagi secara legal Bu, dikarenakan kliennya akhir-akhir ini tidak banyak, bahkan sepi klien Bu. Oh, begitu, Pak. Wah, semoga KAP kecil kami ini mampu bertahan ya, Pak, dan bisa menyelesaikan audit di perusahaan Bapak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, Ibu tidak usah cemas dengan klien. Saya sudah banyak daftar perusahaan milik rekan bisnis saya yang akan menjadi klien KAP Ibu selanjutnya. Tenang saja, Bu. Saya sudah jamin deh, karena kan saya sudah banyak partner bisnis di mana-mana. Bisalah saya membantu KAP Ibu nantinya, supaya bisa lebih maju, Bu. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Tidak masalah, Bu. Oh iya, untuk kontrak kita semalam saja. Tidak masalah, Bu. Oh iya, untuk kontraknya kita samakan saja dengan perjanjian seperti waktu dengan KAP UPIN IPIN, Bu. Tenang saja, Bu. Laporan keuangan perusahaan kami jamin kok, Bu. Sudah sesuai semuanya. Dijamin deh, gak ada masalah. Kan Ibu tahu sendiri perusahaan kami ini seperti apa. Hehe. Oh iya, Pak.
Saya percaya kok Pak, saya yakin perusahaan Bapak ini sudah baik dan tak perlu diragukan lagi. Tapi baik ya Pak, saya akan terima kontraknya. Kalau begitu sudah deal ya, Bu? Pak Syaiful selaku pihak klien telah meyakinkan Marwa selaku auditor bahwa perusahaan akan mendapatkan pendapat WTP, dan Marwa pun yakin akan hal itu. Kontrak telah disetujui dan jadwal audit pun telah disepakati oleh kedua pihak. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi auditor terdaftarnya karena Pak Syaiful telah menjamin beberapa perusahaan milik kenangannya. Marwa sadar bahwa sebenarnya ini adalah ancaman bagi independensinya sebagai auditor, tapi hal ini berdampak baik bagi KAP tempat ia bekerja karena dengan ini KAP dapat memperoleh profit yang lebih besar dan bertumbuh menjadi KAP. Bulan demi bulan telah berlalu, dan Marwa selaku auditor KAP Malindeman telah menelaah laporan keuangan PT Sukarembulan beserta bukti-bukti yang ada. Tak ditemukan permasalahan yang berarti. Ketika Marwa memastikan bahwa semuanya akan selesai dalam 20 menit terakhir, Marwa mencoba melihat-lihat kertas kerja kliennya tersebut secara iseng, dan inilah yang ditemukannya. Kenapa ada akun beban yang belum dibayar sebanyak ini ya? Wah, ternyata ini beban akrual selama 14 tahun. Ini harus saya pertanyakan dengan klien saya. Tapi dalam peraturan kontrak auditor ini kan saya tidak berhak melihat kertas kerja ini, padahal tadi saya hanya iseng. Tapi ternyata ini berpengaruh besar pada pendapatan audit nanti. Aduh, bagaimana ya? Malah kontraknya sudah saya setujui lagi. Mana bisa diubah? Aduh, saya jadi bingung. Marwa selaku auditor diterpa masalah etika sebagai seorang auditor. Padahal auditor yang beretika seharusnya menindaklanjuti ini kepada pihak klien, namun Marwa sudah terlanjur segan dengan Pak Syaiful karena telah membantu KAP-nya dalam memperoleh klien. Dan kontrak pun telah disetujuinya tanpa bisa diubah lagi. Ya, bagaimana ya? Jadi bingung. Kalau saya membiarkan ini, berarti saya sebagai auditor tidak independen dong. Tapi kalau nanti saya diskusikan dengan Pak Saiful, saya dianggap tidak mematuhi kontrak dan berpengaruh juga dengan status KAP ini nanti. Pak Saiful tidak akan mau menawarkan KAP ini kepada rekan-rekannya. Wah, bisa terancam juga nih KAP ini. Ya ampun, saya harus bagaimana? Akhirnya, Marwa selaku auditor bingung dengan keputusan yang bagaimana yang seharusnya ia lakukan. Apakah harus independen dengan tetap menindaklanjuti temuan ini kepada klien, atau memilih diam karena takut akan status KAP-nya dan perasaan segannya kepada Pak Syaiful yang membuatnya menjadi tidak independen. Sesi kedua. Sesi kedua ini akan menampilkan role play yang akan menjawab pertanyaan kasus nomor 3, 4, dan 5. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apa prinsip etika fundamental akuntan yang paling dapat diterapkan dan apakah ada konflik yang jelas di antara mereka? Pertanyaan keempat yaitu, apakah ada informasi lebih lanjut termasuk kewajiban hukum atau diskusi yang mungkin relevan? Dan pertanyaan nomor 5 yaitu, apakah ada konflik antara pemberi keyakinan atau auditor dan komersil atau keinginan mendapatkan keuntungan dari tanggung jawab seorang akuntan? Situasi. Marwa selaku auditor dari KAP Malindeman mendatangi Pak Syaiful selaku manajer direktur dari PT Sukarembulan untuk menanyai dan mewawancarai Bapak Syaiful terkait beban yang tidak dibayarkan selama 14 tahun. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu Marwa. Silakan duduk Bu. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Bapak yang teramat sibuk untuk bisa diwawancarai. Oh, tentu saja Bu. Saya siap diwawancarai oleh Ibu. Apalagi ini terkait dengan perusahaan. Tentu saja ini penting dan saya harus meluangkan waktu Bu.
Makasih Pak. Bagaimana Pak? Apakah saya langsung saja untuk mewawancarai Bapak? Boleh Bu, silakan. Begini Pak, saya sudah mengaudit laporan keuangan Bapak dan meninjau kembali. Saya juga telah mencatat beberapa kesalahan kecil. Tetapi terdapat beban yang selama 14 tahun tidak dibayarkan. Bagaimana ya Pak itu bisa terjadi? Tentu saja perusahaan PT Sukarambulan ini termasuk perusahaan yang besar. Tenang saja Bu, tentunya beban itu akan saya bayarkan secepatnya. Mengingat ya Bu, pada tahun sebelumnya saya mengganti KAP jadi lumayan terabaikan karena masalah itu. Oh, begitu, Pak. Tapi bukankah beban yang tidak dibayarkan ini berpengaruh pada laba perusahaan, Pak? Tidak Bu, perusahaan kami jujur dan berintegritas. Kami akan segera membayar utang tersebut pada periode besok Bu. Tentu saja jika hasil laporan audit perusahaan kami baik periode ini, maka kami akan tetap memakai jasa KAP Malindeman. Bisa saja. Baiklah, Pak. Saya akan segera menyelesaikan tugas saya. Terima kasih atas waktunya untuk bisa saya wawancarai meskipun KAP kami ini tergolong kecil, tapi saya dan rekan saya akan memberi hasil keputusan yang berintegritas dan objektivitas. Tentu saja Bu. Terima kasih kembali. Pak Syaiful selaku pihak klien telah meyakinkan Marwa selaku auditor bahwa perusahaan akan segera membayarkan beban yang 14 tahun tidak dibayarkan. Dan Pak Syaiful yakin bahwa KAP Malindeman akan memberikan hasil audit WTP. Tetapi dari hasil wawancara terhadap Bapak Syaiful terus berdalih mengenai akun beban yang telah 14 tahun tidak dibayarkan. Ia terus meyakinkan Bu Marwa bahwa perusahaannya akan segera membayarkan beban tersebut. Ia juga berdalih bahwa jika KAP Malindeman melaporkan WTP, PT Sukarembulan akan memakai jasa KAP-nya lagi pada periode selanjutnya. Tentu saja Bapak Syaiful tidak memberikan jawaban yang memuaskan mengenai beban yang tadi dibayarkan selama 14 tahun ini. Gimana ya? Tetapi di lain sisi, KAP kecil ini dipakai jasanya oleh perusahaan besar. Jika hasil laporan auditnya jelek, tentu saja PT Sukarembulan tidak memakai jasa KAP Malindeman lagi. Marwa selaku auditor diterpa masalah etika sebagai seorang auditor. Mengenai hasil laporan audit yang akan disampaikan, auditor adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar kepada publik. Tetapi di sisi lain, jika memberikan laporan audit yang buruk, PT Sukarembulan tidak akan memakai KAP Malindeman untuk periode selanjutnya. Bagaimana ini? Harusnya saya berpegang teguh pada pendirian saya. Tentu saja seorang auditor harus berintegritas dan objektivitas. Saya akan profesional dalam melakukan pekerjaan saya. Ya, karena ini berhubungan langsung dengan publik dan orang banyak. Saya harus objektivitas dan melaporkan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi pada laporan keuangan PT Sukarembulan. Akhirnya Marwa, auditor dari KAP Malindeman, meskipun diterpa masalah etika, tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Seorang auditor tentu saja harus berintegritas dan objektivitas. Dan Marwa menerapkan sifat tersebut dalam mengaudit laporan keuangan PT Sukarembulan. Sesi ketiga. Sesi ketiga ini akan menampilkan role play yang akan menjawab pertanyaan kasus, yaitu nomor 6, 7, dan 8. Nomor 6 yaitu berdasarkan informasi yang tersedia, menurut Anda apa solusi imajinatif yang bisa saudara berikan? Pertanyaan nomor 7 yaitu apakah Anda memiliki komentar lain tentang kasus ini? Dan pertanyaan nomor 8 yaitu jika klien menolak untuk melakukan apapun, apakah ini berdampak pada kemampuan Anda untuk terus bertindak sebagai auditor untuk klien ini? Apakah ada informasi lebih lanjut? Situasi. Marwa kembali menemui Pak Syaiful untuk menanyakan mengenai beban-beban tersebut, karena Marwa sebagai auditor ingin tetap menjaga independensinya.
Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Ini terkait masalah audit perusahaan Bapak. Apakah boleh saya bertanya, Pak? Waalaikumsalam Bu Marwah. Oh iya, boleh Bu. Ada apa ya Bu? Begini Pak, terkait penemuan beban-beban yang besar itu, sebaiknya perusahaan membayarnya karena jika tidak dibayar, ini akan berdampak pada finansial perusahaan dan pendapat audit nantinya. Memang sebenarnya dalam kontrak, auditor tidak punya hak untuk mengulik atas kerja perusahaan, tapi untuk kebaikan perusahaan juga. Bagaimana ya Bu? Apa ini bisa Ibu atur saja supaya lebih mudah juga kan? Tidak bisa lah Pak, ini audit memang fungsinya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik tanpa kecurangan. Jika kami menolak untuk melakukan apapun yang Ibu perkenankan, kira-kira apa dampaknya ya Bu? Kalau untuk KAP kami ini tidak berpengaruh Pak, meskipun tadinya Bapak menjanjikan kami klien, tapi maaf Pak, bagaimanapun ini berkaitan dengan kode etik kami. Ini semua pilihan Bapak. Oh, begitu Bu. Terima kasih sarannya Bu. Akan kami pertimbangkan. Sama-sama Bapak, mau segera ditindaklanjuti ya Pak, agar auditnya cepat selesai. Baik Bu, terima kasih Bu. Akhirnya, Marwah sebagai auditor dapat mengatasi dilema etikanya dengan mengambil keputusan untuk tetap menjaga independensinya dan juga objektivitasnya. Sekian roleplay yang disajikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.